Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah informasi baru beredar terkait masa depan David De Gea. Sang kiper diklaim bakal bertahan dan memperjuangkan tempatnya di Old Trafford pada musim depan. Menurut laporan tersebut, bahwa orang-orang terdekat David De Gea percaya bahwa sang kiper akan bertahan di MU musim depan. Ia kabarnya masih belum patah arang dengan kondisinya, terlepas apakah Ole Gunnar Solskjaer akan menjadikan Dean Henderson kiper utama MU di musim depan. David De Gea kabarnya akan bertahan dan memperjuangkan posisinya, karena ia tahu ia masih punya kemampuan yang layak untuk jadi kiper utama MU musim depan. Asa Manchester United dan Manchester City untuk mendapatkan jasa Harry Kane menemui kendala berat. CEO Tottenham, Daniel Levy, dikabarkan menolak semua tawaran yang masuk untuk sang striker. Laporan itu mengklaim bahwa Daniel Levy sudah membulatkan tekad untuk tidak menjual Harry Kane di musim panas ini. Ia menilai Tottenham saat ini berada dalam periode transisi, sehingga mereka butuh pemain-pemain terbaik mereka untuk bertahan di London Utara. Itulah mengapa Harry Kane tidak akan dijual Daniel Levy di musim panas ini. Terutama sang CEO tidak mau memperkuat tim rival IPL Tottenham Hotspur dengan pemain terbaik mereka. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Pau Torres nampaknya bukan pepesan kosong belaka. Setan Merah dilaporkan bakal melepas tawaran mereka untuk bek Villarreal itu. Dilansir Gazzetta dello Sport, Manchester United mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Pau Torres. Mereka bakal melepaskan tawaran perdana untuk sang bek. Menurut laporan tersebut bahwa Manchester United sudah siap melepaskan tawaran perdana untuk Pau Torres. Mereka akan menawar sang bek di angka 50 juta euro. Mereka berharap tawaran ini bisa diterima oleh pihak Villarreal. Sementara klub Spanyol itu dilaporkan menginginkan tebusan sekitar 60 juta euro untuk Pau Torres. Sehingga kedua tim kemungkinan akan berdiskusi lebih lanjut dalam beberapa pekan ke depan. Spekulasi masa depan Erling Braut Haaland memasuki babak baru. Sang striker dilaporkan sudah sepakat untuk bergabung dengan Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Real Madrid belakangan intens berkomunikasi dengan agen sang striker Mino Raiola. Pada kesempatan itu, Raiola berkomitmen untuk membantu Erling Haaland pindah ke Real Madrid, karena sang striker dilaporkan juga tertarik membela Los Blancos di musim depan. Setelah melalui proses pembicaraan yang panjang, Real Madrid dikabarkan sukses mencapai kesepakatan pribadi dengan sang striker. Namun, detail kesepakatan itu tidak diungkapkan secara detail. Menurut laporan tersebut, transfer Haaland ke Madrid kemungkinan baru akan terwujud di tahun 2022. Di musim panas ini, Madrid tidak punya uang untuk menembus mahar Haaland, mengingat sang striker kini dibanderol sekitar 175 juta euro. Real Madrid akan bersabar menunggu hingga tahun depan, di mana klausul rilis Haaland senilai 75 juta euro akan aktif. Rumor baru berhembus mengenai upaya Manchester United untuk merekrut Jadon Sancho. Setan Merah diklaim siap menawarkan Donny van de Beek ke Borussia Dortmund untuk memuluskan transfer itu. Sejak bursa transfer dibuka, Manchester United tengah fokus mengejar tanda tangan Sancho. Mereka menjadikan winger timnas Inggris itu sebagai target transfer utama mereka di musim panas ini. Menurut update terbaru, tawaran MU masih belum diterima Dortmund. Pihak Dortmund menilai tawaran MU masih terlalu rendah sehingga transfer ini urung jadi kenyataan. Pakar transfer Inggris, Ian McGarry, memiliki informasi mengenai manuver terbaru MU untuk mendatangkan Jadon Sancho. Ia mengklaim bahwa Donny van de Beek akan coba ditawarkan ke Borussia Dortmund sebagai pemulus transfer ini. Menurut klaim McGarry, MU akan mencoba untuk memasukkan nama Van de Beek dalam transfer Sancho untuk mengurangi mahar transfer sang winger. McGarry mengklaim bahwa potensi tukar tambah Van de Beek dengan Sancho cukup besar jadi kenyataan. Dortmund diklaim tertarik dengan opsi tukar tambah seperti itu di musim panas nanti. Menurut rumor lain yang beredar, Ole Gunnar Solskjaer masih percaya penuh kepada Donny van de Beek.
Ia percaya untuk memberikan jam bermain yang lebih banyak untuknya di musim depan. Pandit sepak bola Inggris Don Hutchison menilai Sergio Ramos tidak akan cocok untuk Manchester United sebab duetnya dengan Harry Maguire bakal menjadi duet pemain yang sama-sama lambatnya. Sergio Ramos dipastikan berpisah dengan Real Madrid pada akhir musim 2020-2021. Kontrak Ramos dan Madrid berakhir pada Juni 2021. Sergio Ramos hingga kini belum menentukan klub barunya musim depan. Sergio Ramos dikaitkan dengan banyak klub top Eropa, AC Milan hingga PSG. Disebut tertarik untuk jasa pemain 35 tahun itu. Selain itu, United juga dikabarkan sangat tertarik pada servis mantan kapten timnas Spanyol tersebut. Sergio Ramos tidak lagi muda. Ramos masih sangat kompetitif dan berada di top level. Namun, selain mulai rentang cedera, ex-pemain Sevilla juga dinilai tidak lagi punya kecepatan mumpuni sebagai bek tengah. Daripada Sergio Ramos, Don Hutchison menyodorkan nama lain untuk dibeli United agar bisa memperkuat posisi bek tengah. Masih dari Real Madrid, Don Hutchison ingin United membeli Rafael Varane. Manajer Lazio Maurizio Sarri mulai merancang aktivitas transfer timnya di musim panas ini. Maurizio Sarri dilaporkan ingin memboyong Andreas Pereira dari Manchester United. Menurut laporan tersebut, Sarri cukup tertarik melihat aksi Pereira di Lazio pada musim lalu. Musim lalu, sang playmaker dipinjamkan MU ke Lazio. Namun, ia tidak jadi pemain reguler di era Simone Inzaghi. Namun Sarri menilai sang playmaker akan cocok untuk skema permainannya, sehingga ia ingin menjajal kemampuannya. Spekulasi masa depan Cristiano Ronaldo memasuki babak baru. Sang agen Jorge Mendes dilaporkan akan menemui manajemen Juventus untuk membahas transfer sang pemain ke MU. Menurut laporan itu, dalam beberapa hari ke depan Mendes akan mendarat di Italia. Ia sudah menjadwalkan pertemuan dengan manajemen Juventus. Poin pembahasan utama mereka adalah depan Ronaldo. Mendes sudah mendapatkan mandat untuk membawa Ronaldo keluar dari Turin, di mana ia akan mencoba memuluskan transfer sang pemain ke Old Trafford. Salah satu topik pembahasan antara manajemen Juventus dan Mendes adalah skema transfer Ronaldo. Secara garis besar, manajemen Juventus siap melepaskan Ronaldo karena sang pemain dinilai menjadi beban keuangan yang berat bagi Juventus. Juventus dilaporkan akan mencoba untuk menukarkan Ronaldo dengan Paul Pogba di musim panas ini. Ketika menjalani masa peminjaman ke West Ham United dari Manchester United di pertengahan musim 2020-2021, Jesse Lingard berhasil menunjukkan penampilan impresifnya bersama tim besutan David Moyes. Karena tidak hanya membantu The Hammers menembus ajang Liga Eropa, dirinya juga tunjukkan performa individu secara positif dengan menunjukkan 9 gol dari 16 pertandingan kompetisi Liga Inggris. Kini, Jesse Lingard yang masa peminjamannya bersama tim asal London sudah berakhir, otomatis membuatnya kembali ke Old Trafford. Walau demikian, banyak kabar mencuat jika dirinya berpeluang menatap di London Stadium setelah mereka ingin menjadikannya sebagai pemain permanen. Namun hal itu nampaknya hanya benar-benar menjadi rumor semata. Usai Lingard memberikan sinyal ingin melanjutkan karirnya bersama skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer, andai siap menjaminkannya tempat utama. Kans Jesse Lingard untuk mendapatkan menit reguler di musim depan dengan MU sejatinya terdengar terbuka lebar. Usai Ole Gunnar Solskjaer sempat menegaskan apabila pemain asal Inggris itu masih masuk ke dalam rencananya. Manajer Derby County Wayne Rooney merasa girang dengan jadwal pramusim timnya. Ia mengaku tidak sabar ingin berhadapan dengan Manchester United di bulan Juli nanti. Kemarin, Manchester United resmi mengumumkan jadwal pramusim mereka di tahun 2021 karena kasus COVID-19 yang masih tinggi. MU memutuskan untuk menggelar pramusim mereka di Inggris saja. Ada 4 pertandingan yang sejauh ini sudah diwacanakan Manchester United. Salah satunya adalah pertandingan melawan Derby County di Pride Park. Wayne Rooney merasa girang bisa menjajal mantan timnya itu di pramusim nanti. Rooney mengaku sangat senang bisa berhadapan dengan Manchester United yang notabene mantan klubnya saat bermain. Ia menilai bahwa ia punya ikatan batin yang kuat dengan MU.
sehingga ia tidak sabar menghadapi setan merah nanti. Rooney menyebut bahwa partai uji coba melawan MU ini sangat penting bagi persiapan pramusim Derby County. Ia menilai laga ini bisa digunakan The Rams untuk mengukur diri sebelum musim baru Championship digulirkan. Hasil Portugal versus Prancis di laga pamungkas penyisihan grup F Euro 2020 usai dengan skor 2-2. Berlangsung di Puskas Arena, Portugal buka keunggulan pada menit ke-31 melalui penalti Cristiano Ronaldo. Hadiah penalti yang diberikan wasit Antonio Luhos karena aksi Hugo Lloris yang ingin menepis bola justru mengenai kepala Danilo. Jelang jeda turun minum, penantian Karim Benzema untuk mencetak gol terbayar lunas saat berhasil mengeksekusi penalti ke gawang Portugal. Di babak kedua, Ronaldo dan Benzema kembali mempersembahkan gol untuk timnya. Benzema lebih dulu cetak gol tak lama setelah jeda turun minum setelah memanfaatkan umpan terobosan Paul Pogba. Sementara Cristiano Ronaldo cetak gol dari titik putih penalti setelah handsball pemain Prancis. Dengan hasil ini, Prancis duduk di puncak klasemen grup F Euro 2020 dengan koleksi 5 poin. Diikuti Jerman dan Portugal dengan perolehan 4 poin serta Hungaria dengan koleksi 2 poin.